terakhir, match yang terakhir di hari ini antara RRQ Mika dan juga Bigetron Era. Masih bersama Nevin, JP dan juga Lita yang selalu menemani kalian karena Lita teman mabar setiap saat. Yoi, ini dia match terakhir kita di game yang terakhir juga, dimana gamenya di direct area. Game yang ketiga, 12 tim memanfaatkan fasilitas, tapi kalian juga bisa memanfaatkan dari kehadiran MPL season yang ke-10 tentunya dengan catat tanggal yang ada di bawah tuh 12 Agustus 2022. MPL ID season yang ke-10 akan dimulai. Follow semua sosial media supaya kalian gak ketinggalan informasi terupdate terkait MPL season yang ke-10. Yeay, setelah MPL akan mulai dan juga babak playoff pastinya. So ini bakal jadi match penentuan advantage seperti apa yang bisa diamankan oleh kedua tim. Kali ini Vivian udah mulai memberikan sedikit pressure karena seorang NG Vival gak boleh diganggu sama sekali. Di lock semua pintu masuk oleh adanya seorang Vivian. Tapi di sisi lain, Fumieko menghadapi Thames yang lagi-lagi memang Thames di early itu galak banget. Jadi gak heran ketika HP-nya udah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Yoi, ini NG masih udah mulai melawan Buana, mengambil possibility gangguan yang bisa ia ganggu tentunya. Dimana Vival juga udah mulai muter-muter dengan Black Social Trinity-nya mendarat kali itu dari seorang NG. Bahkan banyak damage yang diberikan, tapi dia masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa mundur ke arah belakang dan melakukan recall. Dimana dari hero yang lebih Era juga nggak mau terlalu overcommit, dia prefer untuk memfokuskan dirinya ngambil dari jungle yang ada di area Light of Dawn. Ya, bakal coba untuk memanfaatkan seluruh segi celah yang bisa diamankan terlebih dahulu. Lepikan bakal diangkat ke arah wave nya dan menuju ke arah level 4 terlebih dahulu diberikan oleh seorang Fumieko. Tapi Vival juga akan mencoba untuk mengamankan dari gold ke Lomangnya yang pastinya akan diberikan sedikit pressure lagi oleh Lepingkan. Namun lihat satu Skillfield-nya bisa dihindarkan dengan satu pergerakan yang cukup fast hang ya. Dan Vivian yang masih merajalela juga cari lagi kesempatan, cari lagi poin damage yang bisa diberikan. Ya, jadi kita bisa lihat juga udah satu buah Mystic Field pengarah itu udah Kyogo langsung di follow begitu saja, tapi Kyogo masih bisa bertahan satu tetes darah lagi, tapi bisa gocek bahkan dari daun yang lagi yang dibuka oleh seorang Cini di area mid lane. Ya beda guys, kalau pro player mau balik itu kiri kanan, kiri kanan. Gak asal lurus doang kayak kita ya. Dan ini satu turtle yang berhasil diamankan oleh Bigetron Era. Turtle yang pertama yang pastinya bakal menguntungkan mereka karena ada beberapa space waktu juga yang bisa dimanfaatkan ketika Kyogo-nya harus dipulangkan. Tapi Vival masih bisa mengamankan dari segi gold kelemahan di sisi lain. First blood saya bakalan langsung ditukar juga karena dia masuk ke area turret. Damage yang cukup menyakitkan meskipun dari seorang NG akan berhadapan oleh seorang Vivian. Galak banget kedua belah god lane kita ya, sehingga dua-duanya harus tumbang di area top lane. Lepingkan coba untuk regen HP terlebih dahulu sebelum dia kembali memukul mundur Fumieko. Fumieko juga nggak mau terlalu overcommit, dia lebih memilih untuk melakukan clearing di balik turret saja. Di sisi lain Lepingkan sudah mulai hadir di area jungle patternnya Vival, tapi dia nggak mau kembali mengganggu. Vival juga udah terlihat langsung berubah menjadi roda dengan Black Social Trinity yang mendarat ke area range buff. Di sisi lain di area top lane sudah ada setup dari Bigetron Era. Dua hero sudah ready untuk berikan serangan kejutan ke area Queenie. Dipancing dengan satu Mystical Fit yang langsung connect karena serang Queenie, tapi S akan segera mendekat juga. Satu RF yang berhasil connect. LG lagi-lagi bisa ngebawa satu eliminasi untuk RRQ Mika di early game mereka. Dan Mystical Fit memang dibuka lagi oleh seorang Cini, tapi ini nggak bakal berimpact apapun untuk sejauh ini. Yap, ini malah dari Bigetron Era yang mengalami kerugian ya. Dan bahkan kita bisa lihat juga justru dari Bigetron Era harus kehilangan cel untuk ini dua kalinya. Turtle Space udah mulai dibuka begitu saja, tapi nggak mau terlalu overcommit untuk memancing tim fight. Ini udah mulai mendaratkan itu pada seorang SS jadi bulan-bulanan warga Bigetron Era. Dan bahkan S masih bisa bertahan dalam waktu beberapa detik, ternyata tidak. Double kill berhasil membawa seorang Vivian, begitu pun juga dengan seorang Queen yang nggak mau kalah, tapi langsung dibalaskan dengan sangat konstan, di mana shutdown berhasil diterapkan oleh Bigetron Era di area hutan. Aku ini terlalu terburu-buru untuk dapetin eliminasi berikutnya nampaknya, dan ngebuat itu menjadi eliminasi pertukaran dari Bigetron Era. Udah mulai imbang lagi kali ini karena dari segi eliminasi sama, dari segi gold pun gak ada perbedaan yang terlalu signifikan sejauh ini. So time to reset dan Turtle juga udah mulai terpawn. Kali ini Viva mengamankan ke area perbubamnya, sementara udah ada cicilan yang dibuka oleh seorang EG2 roamer yang kali ini benar-benar punya mobilitas yang tinggi banget, selalu terlihat di seluruh map dari Land of Dawn. Yoi, dua belah roamer yang benar-benar sama-sama berusaha untuk mendapatkan momentum buat timnya, untuk nge-create space juga. Terlihat Vivian juga udah mulai menarik Turtle ke bagian teritorial Bigetron Era. NG belum mau maju terlalu dalam, terlihat dia sudah mulai menampakkan batang hidungnya. Iron Tusk sudah dibuka untuk melakukan cek area rumputan di area top lane sana, tapi Turtle sudah mulai berhasil di-secure oleh Bigetron Era yang membuat RRQ Mika ketinggalan timingnya. Ini membuat Bigetron Era bisa mendapatkan Turtle secara gratis. Ya, seperti
Turtle berhasil diamankan sejauh ini dan NG akan segera berjalan-jalan lagi cari target berikutnya dengan rantainya yang pastinya udah dipanaskan. Namun lihat ini dalam bahaya ketika satu sniper dari seorang Chal berhasil connect. NG akan segera berjalan juga. Apakah ada melihat yang berhasil connect oleh seorang Chal, tapi masih ada Flicker untuk menyelamatkan hidupnya kali ini dari backup damage yang masuk juga. Namun disilan juga dari seorang Vival masih berhasil memberikan beberapa balasan dan lagi-lagi Iron Hook dari seorang NG masih bisa didodge oleh seorang Vival dan still survive sejauh ini, Cibi. Yes, Guiding Wind menyelamatkan nyawa dari seorang Vival. Yang buat Vival gak lagi jadi bulan-bulanan dari warga Kimika. Constant coba diaktifkan. Vival langsung berubah lagi menjadi roda untuk berguling ke area yang ia inginkan melalui Bakshot Shield Unity-nya. Kita bisa lihat juga Fumi Eko juga udah mulai hadir. Dia harus memukul mundur oleh Pinkan untuk meng-create space dan nge-buying time juga. Mengingat dari segi Bigetron Era ingin menumbangkan satu objektif Tara, tapi terlihat dari like Pinkan masih bisa bertahan. Downing Like juga udah mulai di pop up. Gyokoi langsung melakukan regenerasi HP-nya. Lihat cutting terhadap wave yang sudah mulai diterapkan oleh Fumi Eko. Lagi-lagi Vival terlihat berkutat terhadap objektif orange buff-nya, purple buff-nya, begitupun juga dengan Ash sejauh ini. Yes, masuk ke menit yang ke-6 kali ini pastinya masih ada beberapa pertukaran. Belum ada turret yang berhasil ditumbangkan sama sekali kali ini. Masih sama-sama kuat dari segi defensif mereka Chini. Ini yang bakal jadi bahaya ketika Mystical Field-nya connect ke arah 1 atau 2 pemain. Tapi Vival akan langsung menabrak ke arah seorang NG. Dan ini jadi pembalasan dendam yang sangat amat manis setelah 2 assist. Berhasil makan oleh seorang NG dan 2 kali tumbangkan, tambah lagi adanya seorang Gyokoi yang gak sempat untuk ngebuka ke arah Black Chest-nya. Wah, Gyokoi harus tumbang. Dia masih belum bisa untuk mundur ke arah belakang. Di area top lane, Chel memanfaatkan kekosongan. Ash juga udah mulai ngejar Chel, tapi udah ada misi. Varianya diterapkan. Vivo juga memberikan backup membuat Chel masih bisa selamat. Begitupun juga dengan Ash yang gak mau untuk overcommit untuk memfollow up damage tambahan ke area hero di Bigetron Era. Karena Turtle lagi-lagi sudah mulai hadir di Turtle yang terakhir. Udah mulai disambut hangat. Ash juga udah mulai memposisikan dirinya, tapi sebelum dia mengarah ke area Turtle, dia mau bersihkan wave dan terlebih dahulu di area mid lane. Tapi tidak cukup sempat buat S mengarah ke area objektif sana yang membuat Turtle lagi-lagi disecure secara free untuk Bigetron Era. Ya, cepat banget ke arah Turtle-nya, tapi ini dia Kimika dengan 2 pemain yang bakal buat mengejar arah seorang Fumi Eko. FSB-nya berhasil dibuka, tapi jebakan ternyata datang dari Vivian dan juga Vival, ditambah lagi ada satu dari yang kode karena seorang Lepikan dan hanya mengorbankan dirinya supaya teman-temannya yaitu seorang Ash bisa selamat. Tapi masalahnya masih cukup berani untuk nge-clear karena wave mininya bakal jadi satu bumerang ketika dari seorang Ash akan segera terjebak ke Mystical Field-nya gak connect ke arah siapapun dan konsil dari seorang NG menambah beban dari Ash sendiri. Yes, Ash masih bisa selamat lagi-lagi untuk beberapa kalinya ya, dimana Ash bisa menghindari serangan yang diberikan dengan sangat baik di area landing phase. Ash juga udah mulai berkutat terhadap jungle pattern-nya. Vival kembali berubah menjadi roda untuk berguling mengarah ke arah purple buff. Jadi area bottom lane, 3 hero Bigetron Era sudah mulai memanage wave minion-nya dan langsung saja menumbangkan struktur bangunan tersebut. Iron Nox sudah mulai dibuka, tapi tetap tidak tepat terhadap target sasaran. Itu yang membuat dari segi NG prefer untuk mundur ke belakang. Glowing One sudah mulai dikantongi oleh seorang Chini, dan bahkan Chini pun di sini udah bisa mengoptimalkan posisinya dengan sangat baik dengan tidak terpick off dari RR Kimika. Ya, tidak terpick off sama sekali, tapi kali ini dari Downing Light yang berhasil dibuka oleh seorang Chini, tapi belum adanya damage yang maksimal dan Chel. Ini dia bahayanya ketika masuk ke arah level yang 10. Satu sniper yang connect ke arah seorang Gyokoi benar-benar menguras HP-nya sampai ke arah setengah darah. Dan juga kali ini kita melihat dari seorang NG akan masih berjalan-jalan lagi cari target berikutnya. Ada seorang Chal di sana, terdeteksi informasi yang begitu berharga, apalagi ada beberapa pemain dari Alchemica yang standby di area bottom lane. Tapi Vivian dan juga Viva gak akan memberikan hal tersebut terjadi. NG lagi-lagi terjebak, ditabrak lagi dengan second eagle dari seorang Vivian. Pengejaran dari seorang Viva apakah akan berhasil karena masih ada beberapa yang belum ini oleh seorang Gyokoi, tapi ternyata damage dari seorang Chal gak bisa tertahankan lagi dan NG harus kembali ke arah B. SS terlihat memisahkan diri. Dia prefer untuk manage wave minion terlebih dahulu untuk nanti ngambil ke arah keuntungan objektif Taran, tapi terlihat dari Vival sudah mulai memaksakan untuk membuka turret message-nya untuk menghindari serangan yang diberikan dari Lele Pinkan. Turtle juga udah mulai berubah menjadi Lord. Lord udah mulai spawn juga. Viva udah mulai mengitari rumputan dan bertengger di area satu buah objek rumputan untuk nantinya menyambut area Lord. Tapi Gyokoi yang low HP, dia harus pulang terlebih dahulu sebelum nantinya ready untuk memberikan follow up damage di area titik pertempuran Lord kita di menit kita 9 kali ini. Ya, ini dia Lord yang akan segera dicicil sedikit demi sedikit, tapi ya, waktu yang sangat singkat diberikan untuk Bigetron Era ngedapetin Lord yang pertama. Bahkan Lele Pinkan pun dari kaki masuk ditahan langsung di bagian pintu oleh seorang Vivian. Di sisi lain ini dia pertukaran dari Kimika yang selalu terjadi. Mereka bisa ngedapetin ke arah inner turret yang meanwhile Bigetron Era yang akan segera memberikan pembalasan. Satu Iron
Oke, berhasil connect lagi dari seorang NG. Entah ini yang keberapa kalinya, tapi yang jelas Viva mendapatkan pressure yang cukup terasa. Cuma masalahnya NG akankah terjebak lagi dalam ruang nostalgia karena langsung ditabrakkan circling eagle dari seorang Vivian, dan jelas sudah kesempatan untuk kembali bersama temannya dari seorang NG. Wow, pengorbanan yang bagus banget dari NG, di mana Iron Hook yang tepat mengarah seorang Vival membuat Queenie masih selamat dari maut yang hampir diciptakan oleh Bigetron Era di area bottom lane. Lord akan berlenggang-lenggang di area top lane. Dari Archimika aja bisa merelakan objektif middle tower mereka hilang. Begitupun juga dengan Yogo yang harus tumbang karena nggak mampu untuk menahan gempuran yang diberikan. Brody coba untuk memukul mundur hero-hero dari Bigetron Era. Begitupun juga dengan Lele Pinka, tapi Lele Pinka udah mulai tergerus Molten Size mundur ke arah belakang, dan bahkan kita bisa lihat juga ada satu illegal, tapi Vivian sudah survive. Iron Hawk udah mulai mengarah ke area Cini, dan membuat Cini pun harus tershutdown dengan adanya tarikan maut yang diciptakan oleh seorang NG. Wah, itu rantai kematian sih, sekali tarik langsung nyawa melayang. Tapi ini dia, kita bakal kembali lagi. NG menarik lagi ke arah seorang Chal, tapi masih belum benar-benar bisa dibuka. Malahan Lele Pinka yang bakal menjadi umpan berikutnya, tambah lagi NG pun harus coba. Dan inner turret akan coba diamankan terlebih dahulu. Yogoi masih begitu nakalnya berada di bagian terdepan, memberikan beberapa pembalasan. Precious connect, tapi masih ada tabrakan dari seorang Vivian juga yang masuk. Karena Yogoi dipukul lagi, dipukul jauh lagi karena ini dia dari Fumi yang bisa melakukan karena Yogoi Ash dalam bahaya, tapi dia masih penasaran, masih ingin mendapatkan eliminasi berikutnya. Setidaknya ada satu turret yang berhasil dilakukan. Yes, Ash coba untuk mulai memotong dari arah belakang, tapi ternyata tidak cukup kuat untuk bisa menghentikan kematian dari 4 hero Archimika. Itu membuat Ash harus kehilangan 4 hero-nya. NG udah mulai hadir lagi. Dari segi item kita bisa lihat Ash sudah jadi Hunter Strike. Dia bisa manfaatin mobilitas yang ada dari Hunter Strike tersebut. Ada penetrasi juga di sana. War X, Bloodlust juga udah mulai dikantongi. Dan bahkan dia akan road to immortality, kemungkinan ini dari pecahan item yang sudah mulai dikantongi dari RS Belt. Ini membuat Archimika harus mulai mencari titik balik mereka untuk menggulung kemenangannya, karena Bigetron Era sejauh ini benar-benar mengukuhkan strategi mereka dengan adanya Vivian. Ini benar-benar mobilitas Bigetron Era secepat kilat, benar-benar di follow up sedemikian hingga ketika ada hero yang memang menjadi santapan Archimika itu bisa langsung ditolong dengan ada satu buah guiding wing yang di pop up oleh Vivian. Oh iya, tapi tuh lihat satu downline-nya benar-benar sakit banget. Ini coba untuk backup juga dari segi purple buff-nya. Satu Iron Hawk belum ada connect ke arah siapapun juga, malahan adanya mystical field untuk checking dari seorang Cini. Dan ini dia setup udah mulai mendekat ke area sungai, menandakan akan ada segera Lord yang masuk lagi. Ini bakal jadi Lord yang kedua, udah ter-enhance pastinya dengan 3 base turret dari Archimika. Ini harus diwaspadai banget, karena kalau misalnya berhasil makan lagi oleh Bigetron Era, chance mereka untuk nge-end game ini bakalan lebih besar lagi sih. Semakin seru, semakin panas. Satu perasaan kita saja kita tidak tahu tentunya, karena Bigetron Era udah mulai melakukan poking karya Lord. Ditarik ke daerah teritorialnya, NG berada di titik yang cukup jauh. Dia ingin melakukan backdoor, tapi wave bindingnya tidak termanage di area bottom lane. Dia coba untuk mulai flanking di area belakang, di mana konsil sudah diaktifkan, tapi sayang teramat sayang di mana Lordnya udah langsung disegel gitu saja. Tapi itu membuahkan hasil, di mana Shutdown berhasil diterapkan begitu saja, dan startnya Cini menjadi buah-buah dari seorang S, tapi Cini masih bisa flicker ke arah belakang. Di sisi lain Bumi Eko still survive dari gempuran, demi gempuran ini berikan guiding wing, mempertahankan nyawa dari Bumi Eko, dan Ash yang bisa mengarah ke area itu berseorang Chal pun dia pun harus tershutdown setidaknya. Dua hero output di lane damage utama dari Bigetron Era harus tumbang. Masih mau lebih, di mana dari teman-teman Archimika masih belum mau mundur ke arah belakang. Mereka memaksakan kandang untuk maju. Mancing mantap dia mengarahkan seorang Vivian yang terbalut immortality, membuat dari Archimika beri untuk mundur, tapi ternyata tidak dibiarkan mundur begitu saja. Di mana Bigetron Era nge-buying time. Lordnya udah mulai memasuki area teras, sudah dibiarkan, bahkan NG pun harus hilang. Terhimpit sudah Lele Pinka dengan area satu. Buah Heavy Spin benar-benar dibuang-buang waktunya. Bigetron Era tidak diberikan chance untuk memukulkan clear terhadap Lord yang tersisa. Vivian masih mau lebih, dia maju ke daripada mega kill berhasil diamankan. Vivian immortal yang terbaut dalam tubuhnya pun pecah begitu saja. Lord yang ter-enhance langsung jamin ke arah Beistara. Bigetron Era cukup puas, tapi ternyata tidak, di mana circling eagle-nya mendarat tempat ke arah tubuh seorang Ash, namun tidak di follow up lebih jauh lagi oleh kawan-kawan dari Bigetron Era. Yes, Ash sudah kembali lagi ke dalam lane of lane. Kali ini ya masih ada kesempatan untuk Archimika membalikan keadaan mereka atas yang menyamakan kedudukan. Tapi masalah 5 pemain dari Bigetron Era sudah memberikan juga dari area topis turretnya. Hilang sudah semua base turret Ersa kali ini. Ini bakal jadi kesempatan yang besar banget untuk Bigetron yang mendapatkan kemenangan. Tapi Archimika, mereka masih punya beberapa power potensial yang bisa setidaknya menahan ke arah Lord berikutnya. Kalau bisa dapetin ke arah penculikan Lordnya, ini bisa jadi hal atau kabar baik untuk Archimika. Apalagi mereka masih ngebawa seorang Ash, bisa knockback semuanya. Ada seorang NG juga bisa main pick off sejauh ini.
Tapi kita bakal lihat aja pergerakan dari seorang Ash yang nge-split push. Apakah ini bakal worth it? Karena udah ada pemain yang kali ini bakal langsung melakukan pengejar tambah lagi. Ada jebakan dari seorang Chelsea lain. Terjebak sudah dan Ash hanya bisa berpasrah menyerahkan dirinya di tangan Bigetron Era. Ya, dia harus tumbang. Ingat, dia udah terkepung tadi oleh 5 hero dari Bigetron Era. Dan mau tidak mau, Ash akan hadir dalam waktu 30 detik lagi. 15 menit waktu game ini berjalan. Dari Bigetron Era masih belum bisa dapat jawaban, walaupun Lord yang berhasil mereka secure akhirnya bisa meruntuhkan semua base penjaga high ground dari Archimika NG. Terlihat sudah mulai ada di area rumputan. Tercek dengan adanya Soul Bloom yang dibuka oleh seorang Vivian, hingga posisinya pun kini diisi oleh Vivian. Lord akan muncul dalam waktu 26 detik lagi. Dua belah pihak sudah mulai set up positioning di area objektif tersebut. Nantinya akan ada pertikaian untuk memperebutkan objektif yang ada di line of down tersebut di beberapa detik ke depan. Dari segi wave ini juga udah mulai di-manage dari Bigetron Era tentunya. Tapi langsung di-clearing dengan sangat cekatan juga oleh Archimika agar tidak bisa meleluasa masuk ke area high grounds yang ya, selima pemain dari Bigetron Era kali ini udah mulai mendekat juga ke area Lord yang bakal coba untuk memberikan sedikit penculikan ke Poking damage. Pastinya akan segera diberikan, tapi Vian yang hanya akan memberikan checking beberapa yang juga udah terlihat di sana dari seorang Jogoi memberikan sedikit pertambahan informasi. Namun Konsil dari seorang Angel langsung akan mendekat seorang Chini, tapi sayangnya belum adanya satu aim yang on point sejauh ini, dan Lord masih dikuasai oleh Bigetron Era. Belum adanya dapat penculikan dari seorang Ash. Berhasil ada dua pemain langsung dipukul mundur dari portal yang pecah. Jal dalam bahaya tapi masih bisa survive. Bahkan menemukan karena seorang Ash sekaligus, dan sini juga dalam bahaya ketika dia harus berhasil ditumbangkan. Akhirnya grupnya masih coba untuk menyala-nyala sana, marah ke para pemain dari Bigetron Era. Tapi ini dia, jangan terlalu terburu-buru, dan Archimika akan langsung menunggu kehadiran pemain ke-6 mereka, yaitu Lord di dalam lane of down. Archimika kekurangan kuantitasnya, playernya terbilang 2 hero. Ini yang membuat Lordnya harus mulai dioptimalkan untuk bisa menembus pertandingan balik lagi Bigetron Era. Tapi sebelum kita fokus ke area lane of down, kita balik lagi terkait apa yang terjadi. Ini cukup krusial di mana Lord ditarikan dari trail, tapi Ash yang datang di area di belakang ini benar-benar mengejutkan Bigetron Era, sehingga still sebelum dia meninggal pun itu bahkan hasil karena Lord hero kenang mereka berhasil di-secure oleh Archimika. Perjuangannya tidak sia-sia. Iya, benar-benar. Apalagi adanya satu distraksi yang dilakukan oleh seorang NG yang ternyata berbuah manis untuk kali ini. Lele Pingkan begitu beraninya dia berhadapan langsung oleh 4 pemain dari Bigetron Era, karena emang region yang begitu kuat, coba untuk membuat supaya 4 pemain tersebut gak pulang ke area mid. Dan kalau kita lihat dari segi item misinya, sebenarnya ini udah bakalan jadi full item. Matilda bahkan udah reset ke arah Dominus Ice Yogoi kali ini dengan S Queen One-nya NOD, bahkan benar-benar gak mau adanya regen yang ngebuat resource mereka bakalan lebih boros lagi. Dan Lord sudah mulai muncul di area bawah, Cipi. Ya, Lord sudah mulai hadir, konsul sudah mulai teraktifkan di mana NG langsung lari ke ngebut untuk langsung follow up dan mengkawal Lord yang sudah berhasil mereka secure. Tapi sayang, Lord yang langsung dikelir begitu saja di follow up dari satu buah circle lagi, mendarat tepat kali itu seorang NG menjadi buah damage dari seorang Chelsea buat Jira harus tumbang. Tortoise of Essence sudah mulai dibuka. Ini buat Archimika langsung tarik mundur posisi mereka dan tidak mau terlalu overcommit dan greedy. Mereka cukup setelah berhasil mengambil inner turret yang tersisa milik Bigetron Era di menit kita ke-18 kali ini. Tetap jadi keuntungan pastinya untuk Archimika, tapi kalau kita ngomongin dari segi ekonomi ya, dengan item yang akan segera full untuk semua pemain, ini nggak terlalu jauh. Jadi dari segi ekonomi itu sama sebenarnya. Ya, cuman masalah dari power atau kayak harmonisasi skill yang dilakukan oleh Bigetron Era kali ini lebih terlihat, karena mereka punya stopper yaitu Saracini dengan mystical field-nya itu enak banget buat nahan pergerakan dari Archimika. Apalagi adanya seorang Ash yang beda dengan Link yang bisa terbang gitu kan. Dan ya kali ini harapan dari Archimika, mereka masih kuat dari segi damage output yang bisa dikeluarin. Ada Gyokoi di sana, ada Queenie juga, dan mungkin lebih ke arah pick off ya, karena mereka ngebawa seorang NG yang maksudnya dengan satu RP itu bakalan cukup untuk bisa langsung nge-eksekusi ke arah satu pemain. Ya, itu skenario terbaiknya ya. Kita akan lihat tentunya, karena Lord ini bisa jadi jawaban tentunya ya buat dari kedua belah pihak. Siapakah yang nanti akan mengambil, itu pastinya akan diolah dengan sangat baik tentunya. Radiant Armor juga udah mulai dikantongi untuk respect terhadap magical damage yang hadir dari Vivian, dari melalui Soul Bloom-nya kita bisa lihat juga ya. Ini tank bukan sembarang tank ya guys ya. Vivian main galak, main agresif, dia juga roamer, dia benar-benar ting KDA nggak terpick off bahkan hingga dengan menit ke-19 kali ini 4-0-15. Ini yang membuat Vivian benar-benar harus diincar bagi Archimika. Lord juga udah mulai hadir, belum ada setup dari kedua belah pihak. Lihat
NG juga sudah mulai menghadirkan batang hidung yang dipukul oleh Vivian dan juga Fumi Eko. Terlihat 3 hero Archimika juga sudah mulai mengisi Territorial Lord yang keempat kali ini. Ya, Eji bakal bener-bener ngasih distraksi aja terus-menerus karena para pemain dari Bigetron Era. Ash udah ngelakuin split push juga, so 3 pemain lainnya dari Archimika mereka bakal coba untuk ngejagain aja. Lalu Pingkan, dia bakalan tanky berada di bagian terdepan, so ini bakalan pas banget untuk memberikan zoning out sebenarnya. Tapi Bigetron Era tidak semudah itu karena Vival, jangan lupakan adanya Baxia di game kali ini. Itu movement atau mau tabrak gamingnya bakal lebih cepat, ada Matilda juga. Jadi Archimika tuh harus benar-benar bersiap-siap dalam segala kondisi dan situasi yang akan terjadi. Sekali. Nah, ini dia. Ini nih yang bisa dibilang strategi yang tidak bisa diprediksi oleh Bigetron Era, di mana dia udah siap banget untuk langsung memberikan efek-efek flanking aja, tapi Celo semuanya hati-hati langsung saja belum lalu dibuka dia membuat Cel yang tidak tahu apa-apa langsung ditumbangkan oleh Eji dan juga Acer dengan satu pola begitu saja mendarkan itu seorang S di pola berikutnya satu buah himpitan mulai spin buat S masih bisa bertahan namun ternyata tidak. Immortal tinta tebal dalam tubuhnya pun pecah begitu saja. Assist Nova tapi ternyata tidak ada downing lagi yang dibuka, itu yang membuat dia pun harus tumbang. Vini coba untuk mulai bertahan untuk memberikan pola bebas dan pola yang membuat dari segi Vivo pun harus tewas di tangan Archimika dan bahkan Fumi Eko pun gak bisa menahan gempuran dan dealing damage yang diberikan yang membuat Bigetron Era harus kehilangan 3 pemain mereka dari tim fight yang dibentuk di area Purple Buff milik Bigetron Era. 2 pemain tersisa dari Bigetron Era kali ini dan ini kesempatan yang besar banget untuk Archimika bisa dapetin Lord selanjutnya dengan sangat amat free. Tapi jangan lupakan ya, ada download dari seorang Cini tapi masalahnya NG akan memberikan sedikit penghalauan terlebih dahulu. Downloadnya connect ke arah seorang NG, flicker tertrigger di sana, tapi Vivian bersama seorang Cini akan langsung melakukan pengejaran dan gak ada download untuk melakukan penculikan sejauh ini. Vivian dalam bahaya, udah mulai tersurprise di sana, base-nya dalam bahaya karena minion wave dari Bigetron Era udah segera masuk di sisi lainnya. So Ash datang di waktu yang tepat dan Lord pun udah mulai muncul di waktu yang tepat juga bagi Archimika. Wah, itu damage dari minionnya udah sakit banget ya. Ini seperti gerombolan minionnya udah langsung mengikis tengah dari HP. Kalau ada fall off tadi dia udah bisa langsung game untuk Bigetron Era, tapi sayang banget gak ada yang ngarah-ngarah sana. Kemudian dari Bigetron Era harus mulai memberikan pertahanan mengingat High Ground Set nanti akan digempur oleh Lord dan juga hero-hero dari Archimika. Kita bisa lihat juga dari camp dari kedua belah pihak ini benar-benar tegang banget karena game di direct ke late game banget. Udah masuk menit ke-22. Shell juga udah mulai siap untuk famous apatinya. Di sisi lain juga Downlane langsung sudah di pop up untuk mengikis gerombolan wave yang sudah di manage dan Assassin Lord akan jump in ke area base bottom. Tarotnya dimulai oleh Bigetron langsung pecah begitu saja. Ngergul langsung di pop up. Lord langsung dikikis oleh kawan-kawan Bigetron Era dan tidak dibiarkan masuk ke area base yang ia miliki. Dan bahkan di area top lane pun lagi-lagi tak tertolong base yang dimiliki dan Fumi Eko memberikan distraction dengan area satu buah spin yang membuat dari Fumi Eko masih bisa bertahan dan bahkan guiding man-nya pun menyelamatkan nyawa dari tubuh Fumi Eko. Bener-bener diusir semua kali ini dengan adanya spin dari seorang Fumi Eko, tapi NG ya akhirnya belum connect karena siapapun lagi. Vivian masih bisa memberikan beberapa soul boom-nya kali ini memberikan damage tambahan dan Cini dengan Downing Light dan juga Mystical Field-nya yang lagi-lagi defensive high ground begitu luar biasa dilakukan oleh Bigetron Era. So Archimika mereka harus cari cara lain bagaimana untuk bisa nge-end game kali ini. Masih karena late game dua-duanya sama-sama kuat, bisa dibilang bahkan dengan adanya Xavier Cini ini bakal semakin susah kalau misalnya nge-drag terlalu lama. Tapi balik lagi juga mereka punya Ash, mereka punya Queenie, mereka punya AG, semakin sustain, semakin lama juga. Dan ini dia Lord selanjutnya yang bakal menjadi target mereka berikutnya. Masih karena menit yang ke-25 sebentar lagi Iron Hook terus menerus di-spam oleh seorang NG, cari momen lagi, cari pick up lagi bagi Bigetron Era. Gokil sih, ini Archimika langsung bisa nyamain kedudukannya ya, dimana semua base Taren Bigetron Era yang dari tadi dijaga sedemikian hingga pun langsung dihabisi oleh Archimika, langsung ditumbangi struktur bangunan tersebut. Ini yang membuat Bigetron Era dan juga Archimika benar-benar tinggal nungguin momentum yang tepat untuk bisa menggulung game ini menjadi kemenangan bagi mereka. Dan kini NG dan juga Gyokoi sudah mulai berada di area hutan yang dimiliki oleh Bigetron Era. Bigetron Era terlihat terisolasi, mereka tidak memberanikan diri untuk maju terlalu dalam dan terlalu jauh. Terlihat juga wave minion juga udah mulai di manage oleh Archimika. Archimika memegang kendali setelah
beberapa menit ke belakang dia benar-benar terpuruk banget, diberikan efek struggling sedemikian hingga dan bahkan bisa dibilang mereka terpressure loh. Iya, hampir setengah HP turret, base turret ya, bahkan tadi udah berhasil diamankan oleh minion-minion jahat ini. Dan kita bakal melihat lagi 5 detik menuju ke arah Lord berikutnya. Fumi Eko akan berhadapan langsung dengan seorang Lele Pink kan di sisi lainnya. Tapi untuk player lainnya, Enji akan berhadapan dengan seorang Vival. Satu tembakan dari seorang Chal, inisiasi fight dan langsung dibuka. Satu arrow yang belum karena Chal membuka seorang Chal. Berhasil melupakan seorang Enji. Kali ini Gyogoi mencari jalan pulang bersama seorang Queenie juga dengan Immortalnya yang masih standby di sana. Masih ada harapan juga untuk mereka membalas, tapi Bigetron Era too strong untuk bisa dicicil. Karena lihat dari segi HP-nya semuanya masih merah full. Bahkan ada beberapa darah putih yang bisa ngebuat dari Bigetron Era lebih stay lagi. Yes, di menit kita yang 24, Bigetron Era dengan full timnya, Archimika dengan 4 pemainnya. Kita akan lihat Lord belum di setup sama sekali oleh Bigetron Era walaupun mereka menang dari segi kuantitas. Sejauh ini mereka coba untuk mulai memukul mundur. Terlihat dari hero-hero kedua belah tim ini benar-benar sudah terbaut immortality. Mereka sudah mulai pegang life insurance-nya. Harus mulai hati-hati. Udah mulai terlihat Fumi Eko yang menampakkan batang hidungnya. Langsung mundur ke area belakang. Fumi Eko dan juga Chal juga nggak mau terlalu overcommit. Di arah mid lane pertikaian masih belum berhenti sampai di sana, di mana dua-duanya sama-sama berisikan untuk berikan jalan terhadap wave minion-nya. Di area bottom lane Queenie pun terlihat ada manja-manja, belum ada setup ganking ke area hero tersebut. Dan Cropon minion di area top lane udah mulai masuk di pola begitu saja. Dimulai Pingkan masih bisa gocek kanan kiri untuk menghindari serangan yang diberikan, tapi tidak dengan purple buff yang dimiliki oleh seorang Ash. Ingat purple buff tersebut sudah mulai diakuisisi oleh kawan-kawan Bigetron Era. Ya, Lordnya juga udah muncul sebenarnya, udah respon, tapi bakal dicobain begitu saja. Enji berhasil memberikan satu gigitan manja ke arah pemain dari Bigetron Era, tapi Hafiz Speed dari seorang Fumi Eko membuat dari seorang S gak bisa nambahin follow damage, tapi Chal dalam bahaya masih survive. Bahkan satu immortal muncul karena seorang S. Enji still survive. Gyogoi Blacksish udah mulai tertrigger lagi. Lele Pikan dengan satu Inferno-nya. Chal dalam bahaya masih ada mystical field dari seorang Chidi dan Gyogoi Queenie. Bahkan this is the line berhasil memberikan damage karena base-nya this is it. Archimika win the game against Bigetron Era. What a display untuk Archimika. Lihat tuh ya, dari Natsu atau Queen-nya tuh udah seru banget, dia ikut seneng juga ya, dimana